Oke, baik, seterusnya kita akan mencari atau menentukan besar defleksi yang terjadi di sepanjang batang. Sebelumnya soal kita kondisinya seperti ini. Ini adalah F 1200 Newton. Ini jaraknya 1700 Newton ini ya. Ini jaraknya 1200 mm ya. Kemudian kita ambil sebuah titik sejauh X dari jepitan. Misalnya seperti ini kondisinya. Tujuannya apa? Agar kita munculkan satu persamaan dalam X, sehingga nanti semua titik-titik di sepanjang batang ini pada jarak yang kita tentukan ya, bisa kita tentukan berapa besar defleksinya. Secara umum dengan menggunakan rumus mekanika teknik, untuk pembebanan jenis cantilever dengan beban seperti ini di ujung ya, maka persamaan defleksinya langsung bisa kita gunakan atau langsung kita peroleh. Rumusnya adalah defleksi sepanjang X sama dengan F kali X kuadrat per 6 kali E kali I kali 3L kurang X. F adalah besar beban yang terjadi, gaya. X kuadrat adalah jarak ya, sebuah titik terhadap jepitan. E adalah modulus yang, I adalah momen inersia yang kita peroleh tadi dari rumus apa? 1/12 B kali H pangkat 3. Sedangkan L inilah panjang seluruh batang cantilever ya. Kemudian X ini tadi pada jarak tertentu. Oke, baik, langkah pertama untuk menganalisis besar defleksi di sepanjang batang, tentunya kita tentukan mesh-nya. Di soal awal tadi sudah disebutkan bahwasanya jarak mesh adalah 50, sehingga dengan menggunakan rumus ya, jarak mesh 50, maka total node atau titik ya pada sepanjang batang inilah 1200 panjang batang bagi 50 tambah 1. Berarti di sini ada muncul 25 node. Berarti ada 25 titik atau node di sepanjang batang ini yang akan kita analisis. Jadi kalau misalnya nanti jarak mesh yang kita berikan lebih kecil, maka jumlah node yang terjadi di sini akan semakin banyak. Oke, baik, 25 node itu yang mana saja kita perhatikan? Ya, dalam kasus ini kita sebut node 1. Ini node 3, node 2-nya kita letakkan di ujung. Ya, kita letakkan di ujung. Ini node 3, node 4. Jadi node 1 dengan node 3 jaraknya inilah 50 mm, 3 dengan 4 50 mm, 4 dengan 5 50 mm dan seterusnya. Ya, ini node 25 ke node 2 juga 25 ke 2 juga 50 mm. Oke, baik, kita gunakan rumus. Sekarang kita mau mencari defleksi di titik 3. Kalau di titik 1 defleksinya berapa? Ya pasti 0 ya. Kenapa? Karena jepitan di jepitan itu defleksi yang terjadi tidak ada. Ya. Jadi kita ingin mencari berapa besar defleksi di titik 3 yang berjarak 50 ya. Maka di sini X-nya 50. Jadi besar defleksi di titik 3, D3 atau defleksi 3 sama dengan 1700, itu adalah F-nya tadi, kalikan dengan 50 kuadrat, ikut rumus ya, 50 kuadrat per 6 kali 200.000, itu adalah modulus yangnya. Kemudian momen inersianya kita masukkan 1109 1666,67 kali 3L, 3 kali 1200 kurang 50, dan kita peroleh besarnya adalah 0,00114995 mm ya. Kalau kita gunakan perhitungan ini bisa sampai sekian desimal ya. Nah, tapi kalau kita ambil misalnya 4 desimal, maka 0,0012. Nah, gitu ya kalau pembulatan. Itulah besar defleksi yang terjadi di titik 3. Kemudian kita cari defleksi di titik 2. Ya, kita ingin tahu berapa sih besar defleksi di ujung.
Secara logika pun bisa kita pastikan bahwasanya defleksi yang paling besar itu terjadi di ujung ya, atau di node nomor 2. Bisa ya? Baik, seterusnya kita hitung berapa besarnya. Maka masukkan ke rumus, defleksi 2 sama dengan 1700 kali 1200 kuadrat, karena jaraknya adalah sepanjang batang ya, dari sini sampai ujung. 1200 kuadrat per 6 kali 200.000 kali modulus kali momen inersia kali 3 kali 1200 kurang 1200. Maka besarnya ternyata 0,4412 mm. Hanya 0,4 ya, 0,4 mm. Seterusnya kita cari defleksi di titik 25 di sini. Ya. Jadi masukkan aja langsung. Titik 25 ini berjarak ya 1200 kurang 50 ya. Jadi 1150. Jadi besar defleksi di titik 25, delta 25 sama dengan 1700 kali 1150 kuadrat per 6 kali 200.000 kali momen inersia kali 3 kali 1200 kurang 1150, dan kita peroleh 0,4136 sekian milimeter. Ya, inilah contoh untuk 3 buah titik yang kita lakukan perhitungannya secara manual ya, dengan hitungan kalkulator. Untuk mengetahui berapa besar defleksi di sepanjang batang ini di tiap-tiap node, untuk mempermudahnya kita akan bisa menggunakan bantuan program Excel. Ya, ternyata setelah kita gunakan program Excel, ya, kita perolehlah nilainya seperti ini. Jadi di node nomor 3 tadi 0,0133546 dan seterusnya ya. Node nomor 4, nomor 5, ini defleksinya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk menentukan node di nomor 2 tadi sejauh 1200 ya mm, 0,44141. Di node nomor 25 tadi 0,41384 sekian mm. Ya, ini perhitungan menggunakan Excel ya. Nah, ini sudah bantuan Excel ya. Kalau manual ya kita masukkan angka-angka ini ke dalamnya. Ya, kita masukkan angka-angka ini ke dalamnya tadi sejauh X. Oke, baik, sekarang kita ingin bandingkan hasil analisis dengan ANSYS. Kalau dengan ANSYS, setelah kita masukkan perintah-perintah dan tinggal mendapatkan hasil, maka bisa kita bandingkan. Ini tadi adalah program Excel yang kita hitung secara manual, asumsi kita hitung secara manual, walaupun kita gunakan bantuan Excel. Nah, sedangkan kalau kita gunakan dengan ANSYS, ya maka di node nomor 2, ya node nomor 2 kita peroleh 0,44 ya. Nah, tapi node nomor 2-nya di nomor 2 di Excel tadi ya. Kalau nomor 3 dulu kita ambil. Nomor 3 0,0011. Ini pun node 3 ya, ini perhitungan ANSYS 0,1133 sama ya. Node nomor 4 0,00447, ini pun nomor 4 nih 0,447. Ini ada dua pangkat minus 2 ya, berarti 0,00447. Kalau nomor 12, ini nomor 12 0,098. Nomor 12 kita 0,098. Oke ya, ini perhitungannya. Kemudian yang perhitungan terakhir, ini yang kedua tadi ya, 0,4414. Sama aja hasilnya tadi ya dengan ini. Nomor 2 0,4414. Gitu ya. Oke, kita perhatikan nomor 25. Ya, nomor 25 0,41384. Nomor 25 0,41384. Ini tadi yang kedua ya. 0,44141, 0,4141 sekian. Ya. Inilah menggunakan ANSYS. Jadi kalau kita menggunakan perintah ANSYS,
data yang kita inginkan itu akan ditampilkan semua sekaligus. Ya, kalau kita gunakan secara manual, maka kita butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Ya, oke, baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ini merupakan dasar membandingkan antara perhitungan secara manual dengan perhitungan menggunakan ANSYS atau program ANSYS. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Sampai jumpa. Terima kasih.